Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jemaah sekalian, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan segenap umat ila yaumil kiamat. Jemaah yang dimuliakan Allah, malam ini kita ketemu kembali masih membahas hal-hal yang berkaitan dengan hati, ya. Pernah ragu-ragu nggak, Pak? Sering ragu-ragu. Sesering apa? Ragu-ragu tentang apa? Ya. Ragu-ragu bahasa Arabnya was-was, ribah, raib, keragu-raguan, was-was, ya. Ini adalah salah satu kondisi hati yang menyerang hati, kondisi was-was. Hati manusia berbolak-balik memang, tapi itu dimanfaatkan oleh setan untuk menggelincirkan hati seorang hamba. Maka ragu-ragu itu penyakit hati, walaupun ada tingkatannya, ya. Tingkatan yang paling parah itu adalah seorang hamba ragu-ragu terhadap sesuatu yang pasti. Misalnya apa? Ragu-ragu terhadap kematian, ragu-ragu terhadap akhirat, ragu-ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, afillahi syak, apakah tentang Allah kamu ragu? Artinya itu nggak boleh ragu, ya. Nah, kalau ada keraguan-raguan di situ, ini penyakit. Dan itu penyakit keraguan-raguan yang paling parah itu adalah seorang itu ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau keraguan-raguan itu terhadap sesuatu yang pasti, maka kita harus mewaspadai keraguan-raguan itu. Jangan-jangan ini penyakit yang sudah kronis. Ragu-ragu itu biasa terjadi dalam kehidupan kita, ya. Seperti yang saya tanya tadi, pernah ragu-ragu enggak? Ragu-ragunya bentuknya seperti apa? Karena ada orang yang tidak menyadari bahwa keraguan-raguannya itu sudah sampai kepada tingkatan penyakit kronis, penyakit hati yang kronis, ya. Hatinya sudah mungkin mati, ya, karena keraguan-raguan, sehingga segala sesuatu dia selalu ragu-ragu. Dan keraguan-raguan yang menyerang hati ini itu ada tingkatannya, ya. Ada prosesnya juga itu. Pertama, ragu-ragu terhadap sesuatu yang berkaitan dengan amaliyah,
Kalau kalau bapak-bapak pernah lihat orang yang habis wudhu lagi, habis sholat lagi, kan begitu ya. Nah ini keraguan-keraguan yang menyerang amaliyah, amal ya. Walaupun itu sebenarnya yang diserang hati ya. Kenapa dia mengulangi wudhunya? Karena dia ragu-ragu. Ya, tadi sudah wudhu atau belum? Kenapa dia mengulangi sholatnya? Dia ragu, tadi sholatnya diterima atau tidak? Ya. Nah demikian, maka kita harus berlatih dalam hal ini ya, keraguan-keraguan yang menyerang amaliyah kita. Ada kaidah al-bina'u alal yakin, al-yakin la yazulu bisyak. Kita harus membangun amaliyah kita atas sesuatu yang diyakini ya, misalnya di dalam bab thaharah ya, kita harus membangunnya atas yakin ya. Nah setelah itu ya singkirkan was-was itu, karena kalau diikuti nggak ada ujungnya ya. Demikian juga kaidah al-yakin la yazulu bisyak, keyakinan itu tidak boleh dihilangkan begitu saja karena keraguan-raguan. Nah kalau kita lihat orang yang awalnya itu keraguan-raguannya dalam bab amaliyah, lama-lama ya dia juga ragu-ragu dalam bab ilmiah, yaitu bab akidah, keyakinan. Awalnya amaliyah, amalan, lama-lama ilmiah, yaitu keyakinan. Ya, maka kita nggak boleh mengikuti keraguan-raguan, waswasah. Maka Allah sebutkan di dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, itu memang kerjaan setan ya, membisikkan, memasukkan, menghembuskan was-was ke dalam hati manusia. Awalnya mungkin perkara-perkara yang wajar kita ragu, ya. Nah, tapi lama-lama ya, sesuatu yang kadang-kadang kita nggak perlu ragu, misalnya ya kita tadi sebenarnya sudah wudhu, tapi agak lupa sedikit lah, namanya manusia, akalnya kan nggak sempurna ya. Ya nggak seharusnya dia ragu-ragu. Nah sampai kepada tahapan perkara yang tidak boleh dia ragu, nggak boleh. Ya tentang Allah kan nggak boleh kita ragu, tentang akhirat, tentang surga neraka boleh kita ragu. Wah saya masih ragu, surga itu ada nggak ya? Gitu. Itu udah penyakit hati itu kalau sudah bertanya-tanya tentang hal itu. Tapi keraguan-raguan itu tidak datang serta-merta, dia ada prosesnya dia. Makanya Nabi SAW mengajari kita dalam hal-hal amaliyah untuk menepis keraguan-raguan. Misalnya ya, jika seorang itu merasakan sesuatu pada perutnya, maka janganlah dia putus sholatnya hingga dia mendengar apa? Ya, suara atau mencium bau. Ya, kalau dia rasa-rasa kentut atau enggak. Ya, itu kan biasa ya seperti itu ya. Maka tepis keraguan-raguan itu dengan sesuatu yang bisa kita bangun atas yakin, yaitu apa? Enggak ada suaranya. Ya. Enggak ada juga baunya. Berarti apa? Enggak kentut. Tapi kalau kita ikuti keraguan-raguan, bisa kita memutus ibadah kita. Padahal enggak sepantasnya dan enggak sepatutnya juga kita putus ibadah kita hanya karena keraguan-raguan yang belum jelas. Ya, nah demikian. Ya, demikian pula di dalam bab najasah. Kita harus membangun atas dasar keyakinan. Ya, kalau najis itu, kentut najis enggak Pak? Saya tanya dulu. Kentut najis enggak? Batal wudu? Batal. Najis? Enggak. Kentut enggak najis. Kenapa enggak najis? Apa? Iya, nggak ada syariat istinja setelah kentut Pak ya? Nggak ada. Habis kentut istinja kan nggak ada ya? Nah, iya. Jadi kentut itu bukan najis, ya, nggak najis dia. Kenapa? Karena
tidak ada bendanya Pak, nggak terlihat ya, kecuali cirit kan gitu ya, terus gitu ada yang ada bendanya baru itu najis, dicuci lah kan gitu ya, nampak dia. Jadi kalau nggak nampak ya sudah, kita yakini nggak ada najis, walaupun kentutnya baunya minta ampun. Ada Pak orang Pak ragu-ragu, dia kentutnya bau kali, lalu dia keluar putus sholat istinja dia. Ya sudah nggak perlu istinja dia ya. Ada orang yang rasa-rasa gitu, rasa-rasa netes ya, maka apa, dia mau sholat dia buka celana Pak, periksa ya ada nggak gitu ya, ada nggak apa namanya tetesannya gitu ya. Nggak perlu seperti itu akan menyulitkan kita ya. Nah itu akan menyulitkan kita. Nah maka was-was seperti ini dalam bab-bab ibadah amaliyah itu harus kita latih untuk menepisnya. Kenapa? Karena itu awal. Orang yang terbiasa seperti itu lama-lama nih Pak, dia akan dijangkiti was-was dalam bab yang lebih besar lagi, yaitu bab apa? Akidah, keyakinan, iman Pak. Awalnya masalah ibadah, tapi lama-lama dia akan terus ragu-ragu dan itu menjadi kebiasaannya, sehingga dia ragu juga dalam hal-hal yang dia nggak boleh ragu, yaitu bab akidah. Nah itu bahayanya ya penyakit was-was itu, dan ini penyakit yang menyerang hati. Maka seorang mukmin itu dilatih untuk tidak was-was. Dalam bab ibadah tadi ya, Nabi mengajari jangan ikuti was-was. Bangun sesuatu itu atas dasar keyakinan ya. Nah kalau ada hal-hal yang diragukan, kembalikan kepada perkara yang diyakini dan bangun di atas keyakinan itu, selesai. Kalau enggak repot kita Pak. Sebagian orang ada yang menyiksa diri, habis wudu lagi mundar mandir. Ya kalau di sini kan repot Pak, jauh. Ya kan. Nah, habis takbir lagi, katanya belum masuk katanya ya. Belum masuk niatnya. Nah, sudah selesai sholat nih, sholat lagi. Ya berkali-kali enggak selesai sholatnya. Saya ada teman terjangkit penyakit ini ya, dia was-was terus, kayaknya sholat saya tadi kurang pas. Ya gimana, ukurannya apa coba, kan repot itu Pak. Wah saya tadi kayaknya sholatnya kurang khusyuk, kurang pas ya. Saya ulangi lagi, dia diulang-ulang sholat. Saya bilang nggak boleh mengulangi sholat fardu satu hari 2 kali, nggak boleh. Yang kedua haram jatuhnya, kecuali antum niatkan sunnah, bantu orang kan begitu ya. Nggak boleh diulang-ulang berkali-kali, apalagi berkali-kali, 2 kali aja nggak boleh ya. Nah demikian para jemaah. Tapi ya seperti itu. Nah dan terbukti ternyata ya dia kena was-was di hatinya, dan itu susah sembuhnya Pak ya, susah sembuhnya. Karena kan penyakit hati itu nggak seperti penyakit jasmani. Penyakit jasmani jelas obatnya kan gitu ya. Kalau mau sembuh jelas tempatnya, datang ke rumah sakit ya kan. Nah, mau sembuh ada obatnya juga jelas. Tapi kalau penyakit hati, nah ini repot ini, apalagi yang namanya was-was ya. Nah jadi dari hal-hal yang mungkin tidak kita katakan tidak penting ya, atau perkara-perkara amaliyah, sampai kepada perkara-perkara yang ya kita katakan sangat penting dalam agama, yaitu keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada diajari Nabi, kadang-kadang setan berusaha untuk menggoyang keimanan seseorang dan dengan berkata, Allah ciptakan ini, Allah ciptakan itu, lalu siapa yang menciptakan Allah, kan gitu ya. Nah, kadang-kadang kan muncul itu pikiran seperti itu ya. Allah menciptakan ini, Allah ciptakan itu, yang ciptakan Allah siapa gitu ya. Nah kalau hal itu datang ke dalam hati seseorang, hendaklah dia melakukan
perkara berikut ini. Yang pertama dia hentikan itu. Falyantahi, hentikan. Jangan diikuti. Itu pasti dari setan. Ya, kalau setan berusaha untuk membuat kita was-was terhadap dalam perkara-perkara yang nggak boleh ragu, ya, maka hentikan. Itu dari setan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Seperti ada sebagian orang suka membahas hal-hal yang nggak penting. Misalnya apa? Betulkah Adam manusia pertama? Gitu ya. Jangan-jangan sebelum Adam ada manusia sebelumnya, gitu ya. Yang ngapain juga dibahas gitu ya? Adakah di luar sana makhluk lain selain manusia, jin dan malaikat? Ngapain juga dibahas? Ini akan lama-lama ya kita akan ragu terhadap perkara-perkara yang gaib. Perkara yang gaib itu bukan untuk diragu-raguin. Perkara yang gaib itu untuk diimani. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya kalau kita ikuti dengan logika kita, ujung-ujungnya nanti kita ragu-ragu terhadap semua perkara gaib, Pak. Jangan-jangan nanti ya seperti orang Mu'tazilah, mereka juga meragukan ya kayak hakikat jin dan malaikat. Jadi bagi mereka ya jin dan malaikat itu hanyalah sifat, wujudnya nggak ada. Ya sampai seperti itu ya. Nah, karena mengikuti logika ataupun kata akal. Nah, akal manusia itu lemah, mudah kali ditunggangi sama setan. Nah, sampai dalam perkara-perkara yang harusnya dia nggak boleh ragu lagi di situ. Nah, itu bahayanya penyakit was-was para jemaah yang dimuliakan Allah. Dan siapa saja bisa kena ini penyakit was-was ini. Bukan berarti kalau ilmu kita tinggi kita nggak kena was-was. Bahkan semakin tinggi ilmu ya seperti ke pohon itu, semakin tinggi semakin kencang anginnya. Ya, semakin kencang anginnya, semakin badai, Pak. Ya, subhatnya, ya was-wasahnya semakin badai, Pak. Nah, bukan berarti kalau gitu jahil aja, enggak, bukan ya. Tapi ya enggak ada yang selamat dari penyakit was-was ini sampai orang yang berilmu sekalipun ya. Nah, demikian. Maka ya kita harus berlindung kepada Allah dari penyakit was-was ini. Yang pertama, falyantahi, hentikan. Yang kedua, melepeh ke kiri 3 kali tanpa perlu meludah ya. Tuh gitu ya. 3 kali ke kiri, itu gangguan setan. Yang ketiga adalah membaca amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Nah, kemudian yang keempat adalah membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan yang kelima adalah bertawuz dengan membaca auzubillah minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Nah, itu 5 langkah yang harus kita lakukan kalau ada was-wasah masuk ke dalam hati kita, dalam hal-hal yang diyakini ya. Dalam hal-hal yang harusnya kita nggak boleh ragu, nggak boleh was-was tentangnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib. Pertanyaannya adalah, apakah bisa ataupun perlu seorang mukmin itu ragu hatinya? Makanya saya tanya tadi di awal kajian, pernah ragu-ragu nggak? Kalau sekali lagi saya tanya, jawabannya gimana? Jujur aja, nggak apa-apa. Pernah ragu-ragu nggak? Sering. Sering atau jarang-jarang? Kalau nggak pernah kayaknya enggak ya. Sering. Nah, hati-hati itu. Kalau sering itu, seorang mukmin itu tidak seharusnya ragu-ragu. Ya, nah, karena walaupun ada keraguan-raguan itu dalam hati, ada formulanya. Ada caranya supaya seorang mukmin itu ya tidak selalu diombang-ambingkan oleh
was-was dari setan ini, was-wasah ini, keraguan-raguan yang menyerang hatinya. Ya, ada pedomannya, Pak. Ada obatnya, ada formulanya untuk menepis was-wasah ini di dalam hati kita. Maka seorang mukmin tidak selayaknya, tidak sepatutnya larut dalam keraguan-raguan. Ya, hingga dia ragu-ragu terus, ya, maju mundur seperti setrika. Ya, enggak selayaknya seperti itu. Kenapa? Kenapa? Siapa yang tahu? Kenapa seorang mukmin itu tidak selayaknya diombang-ambingkan oleh keraguan-raguan? Kenapa? Hah? Semuanya apa? Ayo, kenapa seorang mukmin itu tidak seharusnya terombang-ambing dalam keraguan-raguan? Ya, ragu-ragu hati itu bisa, ya namanya hati manusia ya berbolak-balik. Tapi dia enggak sepatutnya terombang-ambing dalam was-wasah. Kenapa? Ayo. Kenapa? Ayo. saya tanya ini apa sengaja saya sebutkan langsung. Saya tanya dulu. Kurang seru kalau langsung saya sebutkan. Kenapanya? Saya tanya dulu lah, kenapa seorang mukmin tidak sepatutnya, selayaknya, seyogianya terombang-ambing dalam keraguan-raguan? Ayo. Hah? Akidahnya kuat. Sekuat apa? Yang jelaslah parameternya. Apa? Ayo. Semuanya sudah jelas gimana? Lebih gak jelas lagi nih. Jelasnya gimana? Itu yang saya tanya, gimana supaya jelas? Ayo. Allah menggariskan ya. Nampak garisnya, Pak? Ayo, iya. Iya, kenapa seorang mukmin itu tidak selayaknya terombang-ambing dalam keraguan-raguan? Karena apa? Ya udahlah, udah. Nyerah terus antum. Kayaknya. Ya itu karena ada syariat salat istikharah, Pak. Oh, ya kan? Iya, kita diajari istikharah, ada doanya, ada salatnya. Kenapa istikharah itu disyariatkan? Karena untuk mengobati keraguan-raguan. Pernah salat istikharah? Pernah? Tapi gak sering kayaknya. Kalau sering mesti bisa jawab tadi, ya kan? Nah, banyak anggapan yang keliru, yaitu apa? Istikharah itu, baik itu doa mumput sholatnya, itu kalau mau cari jodoh. Jadi istikharah itu diidentikan dengan apa? Doa cari jodoh. Padahal enggak, Pak. Nabi itu dalam hadis ya, yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, hadisnya sahih ya, riwayat Bukhari dan Muslim ya. Dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu al-istikharah fil umuri kulliha. Sesungguhnya Rasulullah mengajari sahabat-sahabat beliau salat dan doa istikharah dalam semua urusan, Pak. Jadi dengan demikian ya, nggak ada celah bagi seorang mukmin untuk ragu-ragu dalam hidupnya. Kenapa? Wah, ini kayaknya ada pilihan ini. Ya istikharah. Lalu apa? Tetapkan pilihan, nggak usah ragu-ragu.
dalam semua urusan, kata Jabir. Fil umuri kulliha, dalam semua urusan. Kama yu'allimu as-surata minal Qur'an, sebagaimana beliau mengajari satu surat dari Al-Quran. Itu kedudukannya doa istikharah itu, seperti Nabi mengajarkan surat Al-Quran, Pak. Artinya ini apa? Penting. Ya, ini penting. Nabi mengajari sahabat-sahabat beliau doa istikharah ini. Maka dalam riwayat disebutkan ya bahwa Abdullah bin Umar mau pergi ke pasar aja dia sholat istikharah, Pak. Apalagi pergi jalan-jalan kan gitu ya. Mau pergi ke pasar aja sebelum pergi beliau sholat istikharah dulu kan gitu ya. Nah, supaya ya nggak ragu-ragu. Ya kadang-kadang orang itu kayak setrikaan hidupnya, maju mundur, maju mundur, maju mundur, akhirnya nggak buat apa-apa dia. Ya, ragu terus dan terus ragu-ragu. Mukmin nggak perlu seperti itu. Ya, karena dia kan nggak tahu apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Kalau kita ragu-ragu, kita akan terus takut, Pak. Ya, takut. Ya, ngapain takut? Kalau ragu-ragu ada banyak pilihan atau beberapa pilihan atau dua pilihan, sholat istikharah. Setelah itu apa? Tetapkan pilihan, serahkan urusannya kepada Allah setelah itu. Nah, begitulah dia. Nah, Nabi mengajari hal ini seperti Nabi mengajari surat Al-Quran. Dan ini berlaku fil umuri kulliha, dalam semua urusan. Ya, nah seperti itu. Ya, tapi kan salat istikharah, doa istikharah ini kan mungkin kurang populer dalam hidup kita. Begitu ya? Jarang mungkin ya, jarang. Jarang dilakukan. Mungkin sekali seumur hidup. Kalau istrinya satu istrinya. 4 kali kalau 4 istrinya. Ya enggak ya, Pak ya. Jadi semua, dalam semua urusan, mau kita mau melangkah, mau berbuat, mau bahkan mau melakukan sesuatu, ya dibolehkan, dianjurkan, tidak wajib ya kita untuk mengerjakan sholat istikharah, membaca doa istikharah, ya. Nah, demikian. Nabi berkata, Nabi bersabda, idza hamma ahadukum bil amri, jika salah seorang dari kamu punya keinginan untuk melakukan satu urusan apapun, falyarka' rak'ataini min ghairil fariḍah, hendaklah dia salat 2 rakaat di luar salat fardu. Ya, di luar salat fardu. Jadi nggak boleh menggabungkan salat istikharah dengan salat fardu. Dia terpisah, ya. Salat fardu, salat istikharah, ya. Nah, dia terpisah. Nggak boleh kita salat subuh sekalian salat istikharah, nggak boleh. Ya, jadi harus terpisah. Min ghairil fariḍah, di luar salat fardu. Summa liyaqul, kemudian hendaklah dia baca doa istikharah. Ya, nah hendaknya kita ajarkan ini kepada anak-anak kita juga, ya, adab dalam kehidupan, yaitu mengerjakan sholat istikharah dalam semua urusan. Ya, nah apa doanya? Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlik fa innaka taqdir wa la aqdir. Ya, doanya adalah, ya Allah, sesungguhnya aku beristikharah padamu dengan ilmumu. Beristikharah maksudnya meminta pertimbangan kepadamu dengan ilmumu. Aku memohon kepadamu kekuatan dengan kekuatanmu, dan aku meminta kepadamu dengan kemuliaanmu. Sesungguhnya engkau yang maha kuasa, sementara aku tidak maha kuasa. Aku tidak mampu, engkaulah yang mampu, engkaulah yang kuasa. La aqdir, aku tidak kuasa. Wa ta'lamu wa la a'lam, engkau yang maha tahu, sedangkan aku tidak tahu. Jadi ini kita merayu Allah Subhanahu wa taala, meminta pertimbangan kepada Allah.
Nanti seorang muslim kan ada tempat sandarannya dia. Jadi dia nggak membiarkan hatinya ragu-ragu terus, ya. Dia ada tempat berkonsultasi melalui sholat istikharah, doa istikharah ini. Ya, kalau kita baca artinya ya. Nah, aku minta pertimbangan kepadamu ya Allah, mani astakhiruka bi ilmika, dengan ilmumu, wa astaqdiruka bi qudratik, aku mohon kuasamu ya, aku mohon kuasa dengan kekuasaanmu, aku mohon karuniamu, karena engkaulah yang maha mampu, aku tidak mampu, engkaulah yang maha tahu, aku tidak tahu, wa anta allamul ghuyub, dan engkaulah yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib yang kita nggak tahu ya. Nah, banyak perkara-perkara gaib kita nggak tahu. Allahumma fa in kanat Allahumma fa in kunta ta'lam hadzal amr khairan li fi ajili amri wa ajilihi fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fihi. Ya Allah, jika engkau tahu bahwa urusan ini, yaitu urusan yang mau kita kerjakan ini ya, khairan li, baik untukku, fi ajili amri wa ajilihi, sekarang maupun yang akan datang, fi dini wa ma'ashi, baik untuk agamaku dan untuk duniaku, wa akibati amri, dan untuk kesudahan dari urusanku, faqdurhu li, maka takdirkanlah urusan itu untukku. Artinya apa? Ya kun fayakun. Ya, kita minta Allah supaya apa? Kun fayakun. Faqdurhu li wa yassirhu li, dan mudahkan prosesnya untukku. Ya, karena kita manusia tetap akan menjalani hukum sebab akibat, ya kan? Nah, maka mudahkan prosesnya untukku. Tsumma barik li fih, kemudian berkati aku pada urusan itu. Artinya ada berkah pada urusan itu. Ya, nah demikian. Kalau itu jalan-jalannya berkah, kan begitu ya, dimudahkan dan terjadi, kan gitu ya. Itu dia, tiga hal itu. Terjadi dia, kun fayakun, mudahkan prosesnya, dan yang terakhir berkati dia. Kemudian Allahumma wa in kunta ta'lam annahu syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri fi ajili wa ajilihi, dan ya Allah, jika engkau tahu bahwasanya urusan itu buruk bagiku, kita nggak tahu ya, mungkin buruk ya, dalam urusan duniaku dan agamaku dan duniaku dan kesudahan urusanku sekarang maupun yang akan datang, ajili amri wa ajilihi, wah itu buruk. Bisa jadi ya, kita kan nggak tahu, kita pandang baik ternyata apa? Buruk. Fasrifni anhu, maka palingkanlah aku darinya, jauhkanlah aku dari urusan itu. Ya, nah artinya apa? Kalau mau jalan-jalan misalnya nggak jadi jalan-jalannya, ada jalangan, ya kan? Nah, waqdur li al khaira haitsu kana, dan tetapkanlah kebaikan untukku dimanapun itu berada. Tsumma raddini bihi, kemudian buat aku ridha untuk menerimanya. Karena kadang-kadang kenapa kita minta ya Allah buat aku ridho untuk menerimanya? Kadang-kadang apa yang Allah kehendaki itu bertentangan dengan apa yang kita sukai. Kadang-kadang ya, kita sukanya begini tapi Allah menakdirkan lain, dan itu tidak kita sukai, tapi sebenarnya itu yang baik bagi kita. Kenapa? Perkara itu buruk. Maka di penghujung doa ini kita berdoa, kita minta kepada Allah, tsumma raddini bi, kemudian buat aku ridha, legowo untuk menerima urusan itu yang dipalingkan dariku. Seperti tadi ya, kita contohkan jalan-jalan tadi, ternyata gimana ceritanya nggak jadi, dia terhalang dia, karena mungkin itu yang terbaik.
Kalau terjadi mungkin akan buruk bagi kita, tapi kadang-kadang kita sulit untuk menerima, ya kan? Nggak jadi jalan-jalan, waduh gimana ini ya sukanya kita jalan-jalan kan, maunya kan jalan-jalan tadi. Ternyata setelah baca istikharah ini kita dihalang darinya. Maka penutup dari doa istikharah itu adalah tsumma raddini bi, kemudian buat aku ridho untuk menerima hal itu, ya. Nah, demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi ini adalah doa yang luar biasa ya, diajarkan Nabi SAW kepada sahabat-sahabat beliau ya, sehingga seperti yang saya sebutkan tadi, tidak sepatutnya ya seorang mukmin itu ragu-ragu ya, apapun muncul keraguan-raguan itu ya ada salurannya Pak, ya kan? Apa salurannya? Salat istikharah. Setelah itu tetapkan pilihan ya, misalnya tadi ya saya contohkan ya, ini ajarkan kepada anak-anak seperti ini. Mau pergi jalan-jalan misalnya, sebelum pergi sholat istikharah dulu ya. Nah, karena kita nggak tahu Pak, kadang-kadang kita ragu-ragu mau pergi, ya pergi nggak, sholat istikharah. Hatta kita saya pergi aja, istikharah dulu. Kenapa? Karena boleh jadi sudah matang semua persiapan, gagal Pak. Entah macam-macam lah halangannya ya, macam-macam halangannya, entah bannya kempes lah, inilah itulah, nggak jadi, atau banyaklah halangan-halangan itu ya. Nah, setelah kalau kita sudah baca dan melakukan sholat istikharah dan membaca doa istikharah, ya kita bisa husnuzon kepada Allah. Wah, mungkin ini yang terbaik, gak usah menggerutu. Kalau saya pergi jalan-jalan mungkin akibatnya lebih buruk ya, nggak jadi ya, harus di rumah aja kan gitu ya. Nah mungkin itulah yang terbaik. Nah jika kita bisa legowo dan lapang menerima hal itu ya. Nah demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah kalau terjadi mudah-mudahan yang terbaik juga kan begitu ya. Kita nggak tahu kejadian di depan itu apa ya. Nah silakan azan dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Taib para jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ya. Jadi seperti itu ya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan syariat kepada hamba-hambanya supaya mereka bisa ya menjalani kehidupan dengan baik. Apalagi seorang muslim ya, gak perlu dia ragu-ragu, tetapkan pilihan, lalu lakukan sholat istikharah. Karena kedepannya nggak ada orang yang tahu Pak. Kalau kita serba ragu-ragu, kita akan takut hidup ini, ya kan? Wah, bisa-bisa kita pesimis terus, curiga terus, suuzon terus sama siapapun, hatta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Nah seperti itu ya. Kemudian selain itu ya kita katakan amalan ya, amal ya, amaliyah, ibadah, namanya doa dan sholat istikharah. Dan ini boleh dilakukan berulang-ulang dalam sehari, mungkin berkali-kali nggak jadi masalah ya. Nah karena Nabi mengatakan fil umuri kuliah, dalam semua urusan ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Ibnu Umar aja berangkat ke masjid sholat istikharah dulu dia ya, habis sholat istikharah baru berangkat kan begitu ya. Nah nggak tahu kejadiannya apa di pasar, tapi setelah kita melakukan istikharah, Allah akan mudahkan kita kepada yang baik, dan Allah hindarkan kita dari hal yang buruk melalui apa? Sholat dan doa istikharah itu, para jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian selain itu ada juga yang namanya tawakal ya. Setelah kita berikhtiar dan maksimal dalam berikhtiar, kita nggak perlu ragu-ragu. Kenapa? Karena dalam Islam ada yang namanya tawakal, menyerahkan urusan kepada Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kamu telah berazam ya, bertekad bulat ya, maka bertawakallah kepada Allah.
Ya, nah demikian. Jadi tidak ada ruang untuk waswasah. Ya, Allah tidak kasih ruang dalam hati manusia itu untuk ragu-ragu. Karena dia dilatih untuk yakin sampai datang yang namanya yakin, yaitu mati. Karena kalau kita ragu-ragu terus, bahayanya Pak ya, yang paling bahaya ketika kita menghadapi kematian. Syaitan akan membuat manusia itu ragu-ragu, Pak. Karena kita belum mengalaminya ya. Dan itu luar biasa gangguan setan ketika seorang hamba itu menghadapi kematian. Ya. Dia diapain sama setan? Dibuat ragu-ragu. Itulah dia senjata pamungkas setan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu dan senantiasa terus dia lakukan kepada manusia. Bukan ditakut-takutinya kita, enggak. Mau ditakut-takuti wah kayak hantu gitu, enggak. Orang mau mati itu bukan ditakut-takuti setan seperti itu, Pak, enggak. Tapi apa? Dibuat ragu-ragu hatinya. Itu yang kita katakan apa ya? Ujian terakhir yang harus kita lewati saat kita menghadapi kematian. Bagaimana kita bisa melawannya? Makanya sepanjang hidup kita dilatih untuk terus ya meneguhkan yang namanya keyakinan. Ya, nah dilatih itu. Seperti tadi ya, jangan terbiasa mengikuti was-was dalam bab toharoh misalnya, ya kan? Nah, kemudian apa? Salat istikharah dan doanya. Kemudian apa? Tawakal, azam dan tawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Makanya seorang mukmin itu kan berjalan di atas ilmu yang itu menepisnya dari keraguan-raguan. Dia berjalan di atas azam sehingga dia tidak mudah diombang-ambingkan setan. Tidak mudah untuk apa? Dihalang dari apa? Amal. Karena kalau seperti itu orang itu akan terhenti dari amalnya. Tadi misalnya dalam bab taharah, akhirnya apa? Dia akan terganggu amalnya, yaitu salatnya. Ya kalau dia ikuti was-was dalam bab taharah tadi ya, wudu terus. Salat berulang-ulang takbir enggak selesai kan gitu ya. Rusaklah ibadahnya. Dia dengan mudah memutus ibadahnya, ya. Nah, seperti itu. Dan dalam bab-bab yang lainnya para jemaah yang dimuliakan Allah. Dan ya kalau dia terbiasa dengan keraguan-raguan itu, maka ini akan menjadi hal yang berat baginya ketika dia menghadapi kematian. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Karena disebutkan di dalam hadis ya tentang orang yang menghadapi kematian dan dibuat ragu-ragu sama setan. Ya, dibuat ragu-ragu dia. Padahal mungkin sepanjang hidupnya dia nggak pernah was-was seperti itu. Maka kalau antum lihat orang mau mati itu gelisah ya mungkin kena was-was dari situ. Iya Pak. Pernah lihat orang mau mati Pak? Gelisah Pak. Kayak dia bukan takut dia, cuma gelisah aja. Ya, nah jadi kita belum mengalami ya bagaimana gangguan setan ketika seorang itu menghadapi kematian, dan itu tidak mudah. Ya, nah maka perlu dilatih sepanjang hidupnya begitu ya supaya dia terbiasa ya meneguhkan hatinya. Ya, nah qul amantu billah summa istaqim gitu ya. Nah seperti tadi ganggu setan ada 5 langkah yang harus dilakukannya. Jangan ikuti itu. Ya, dan waswasah ini adalah penyakit hati yang bisa menyerang siapapun, hatta ilmu antum tinggi. Itu bukan obatnya juga. Oh, saya bagaimana ilmu saya semakin tinggi, saya lepas dari waswasah. Enggak, Pak. Jadi ini perlu dilatih. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, makin tinggi ilmu itu makin kencang juga gangguan setan itu. Ya, maka ya kita tahu ya beberapa ulama itu ya dia sampai ya kita katakan mengeluh Pak, karena gangguan setan yang menimpa hatinya, dan itu enggak mudah. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu saja mungkin
kajian tentang hati pada malam ini. Mudah-mudahan hati kita terus kita latih untuk bisa terbebas dari gangguan was-was setan. Taib, ada yang mau bertanya silakan. Ya, silakan Pak. Putuskan dulu dan sholat. Iya. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan kerjakan sholat. Ya, nah demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Sehingga nggak ada ruang celah untuk ragu-ragu dia. Tapi ya sholat istikharah ini dalam semua urusan, bukan semua urusan enggak. Misalnya antum mau zina enggak ya? Enggak ada istikharah di situ. Iya. Kalau antum ragu-ragu itu udah penyakit kronis seperti yang saya sebutkan tadi ya. Afillahi syakkun, apakah tentang Allah kamu ragu? Ya, kalau kita ragu tentang Allah itu udah 5 langkah tadi, Pak. Ya. Bukan ini lagi, bukan istikharah lagi. 5 langkah tadi itu apa? Ya. Tepis itu, hentikan itu, ragu-ragu itu di situ. Ya, katakan amantu billah, baca kulhu kan gitu ya, ta'awuz, melepeh 3 kali ke kiri. Nah, itu. Kalau wah, saya mau zina enggak ya? Zina enggak ya? Bukan sholat istikharah lagi ya. 5 langkah itu yang antum harus lakukan supaya bisa selamat ya dari was-wasah itu. Nah demikian. Jadi tidak berlaku dalam perkara-perkara yang wajib. Misalnya apa? Saya sholat subuh enggak ya? Subuh enggak. Itu udah fillahi syakkun itu. Apakah tentang Allah kamu ragu itu ya? Dan dalam hal-hal yang haram, minum khamr enggak? Minum enggak? Enggak. Kalau seperti itu ragu-ragu, ini udah penyakit kronis. Ya, maka lakukan 5 langkah tadi. Hentikan itu, melepeh 3 kali itu dari setan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Amantu billah. Kemudian apa? Kulhu, sudah. Supaya selamat kita dari ragu-ragu hal-hal yang seperti ini ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi? Ya. Perlu, Pak. Perlu. Iya. Ya, keraguan-raguan itu bukan di awal aja, Pak. Bisa di tengah perjalanan Bapak ragu-ragu nanti. Contohnya gini ya, kita contohkan jalan-jalan aja ini ya, jalan-jalan kan. Bapak yakin saya mau jalan-jalan, sudah beli tiket apa? Tanpa sholat istikharah ini di tengah jalan, Pak, ya, sedang jalan-jalan ada masalah. Entah inilah Bapak pun jadi menggerutu. Wah, seandainya tadi nggak jalan-jalan nggak kayak gini. Nah, itu udah ragu-ragu itu. Ya, ragu-ragu itu apa bahayanya? Kita bersuuzon kepada Allah. Coba tadi nggak jalan-jalan, gitu. Ya kan? Nah itu udah ragu-ragu ya, di tengah, bukan di awal. Di awal yakin kali mau jalan-jalan, kena masalah di tengah, baru dia baru menggerutu itu kan gitu ya. Aduh, kok jalan-jalan nih, salah ini kan gitu ya. Padahal udah takdir Allah, ya gitu. Nah maka salat istikharah lah, ya. Nah supaya kita tetap berada di jalur husnuzon kepada Allah. Ya, nah demikian. Kita bisa mengambil hikmah, kita bisa lebih bijak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu, Pak. Ya. Pernah nggak gitu menggerutu di tengah? Sering. Kenapa menggerutu ini tuh ya? Tapi awalnya yakin tadi, ya mungkin ya tadi biasakan salat istikharah. Kayak kita bisa legowo. Seperti doa tadi ya terakhir kan dalam doa istikharah itu summa raddin bihi. Kemudian buat aku ridho untuk menerimanya. Ya, nah, enggak semua kondisi Pak hati kita bisa ridho menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak semua kondisi juga, ya. Nah, jadi perlulah kita berdoa supaya lunakkan hati kita untuk bisa menerima, ya. Takdir Allah gimana pun itu. Nah, seperti itu. Jadi ini membantu kita. Wallahu alam bishawab.
Ya contohnya lah kawin lah Pak lah. Nah, kawin ya. Awalnya sudah yakin nih pilihannya nih si Fulanah. Fulanah lah, kita sebut Fulanah aja lah ya. Di tengah jalan, aduh kok inilah jodoh gue gitu. Astagfirullah. Nyesel ya kayaknya nyesel ya gitu ya. Kenapa bukan si Fulanah yang lain? Kenapa si Fulanah yang ini? Padahal awal-awal udah yakin dia. Mungkin mungkin nggak istiqoroh itu gitu ya. Ya itulah dia Pak ya. Jadi keraguan-keraguan itu bukan di awal aja, bisa di akhir, bisa di tengah, bisa juga di akhir. Dan puncak keraguan-keraguan itu ya pada saat kematian Pak. Ya, nah demikian. Setan akan memunculkan banyak memori yang membuat kita meragukan di iman kita. Nah seperti itu. Dan itu dahsyat sekali. Jangan anggap enteng, jangan anggap mudah juga. Gampang itu. Kuat saya kuat, enggak. Jangan terlalu kepedean, Pak. Makanya latih itu ya. Sepanjang hidup ini kita harus latihan terus supaya itu tadi tidak terbiasa mengikuti was-was setan. Ya, dan biasa melawannya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Ada lagi yang mau bertanya terakhir? Ada? Nggak ada? Ya sudah cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.